Ya, pemirsa, posisi Setia Novanto masih kokoh di Partai Beringin. Ia pun masih Ketua DPR RI hingga ada putusan pra-peradilan. Apa makna dua surat sakti yang ia tulis? Dan malam hari ini saya akan membahasnya dengan pengamat politik. Selamat malam Pak Gun-Gun Herianto. Selamat malam Mbak Ayu. Nanti di line telepon kita juga sudah terhubung dengan anggota DPR fraksi Partai Golkar. Ada Pak Rumkono sudah bergabung bersama kami di Ada Berita Petang. Ya. Selamat malam Pak Rumkono. Tadi hubungi saya. Baik Pak, ini sebenarnya putusan dari hasil rapat pleno dulu memutuskan ada PLT atau ada surat sakti yang keluar dan kemudian nyampe ke DPP dulu Pak? Ya, pertama-tama saya kira ya putusan pleno itu adalah putusan fiskal ya. Dan itu melalui perdebatan karena semata-mata surat. Tapi memang itu banyak perdebatan dari peserta pleno, dan ini adalah putusan yang paling bijaksana dari semua pernyataan para peserta ya, karena apapun yang terjadi itu, karena itu Pak Novanto adalah ketua umum Partai Golkar, dan kita harus memperhatikan berbagai aspek yang harus kita pertimbangkan gitu. Kalau tanggapan Golkar sendiri terkait dua surat sakti yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto? Waduh, kalau itu surat sakti kan menurut kawan-kawan saja di luar partai. Kalau kita ada itu surat sakti, ya sebagai Ketua Umum memberikan arahan, saya kira itulah lumrah mana partai lumrah. Baik. Ya cuma ini karena keluar di medsos kan terjadi suatu menjadi saksi padahal itu tidak saksi gitu ya. Baik, terakhir Pak Rumkono, apa PR terbesar Golkar ke depan setelah dinamika yang luar biasa ini? Saya kira Partai Golkar sudah mengalami semua gejolak, semua suatu cobaan-cobaan yang sangat luar biasa, dan ini menjadi suatu pengalaman kami tetap solid ya. Dan dari daerah maupun pusat dan kita berpegang pada keputusan pleno yang baik proses dan menentangkan hukum, sehingga apapun yang akan diputuskan melalui hukum, terutama pra-peradilan, itulah menjadi suatu kebijakan baru kami. Terkait usulan Pak Agung Laksono untuk diselenggarakan musyawarah luar biasa gimana nih dari Golkar? Ya, saya kira kan kita tidak boleh bicara individu orang per orang. Kita punya ruang rapat pleno, rapat pimpinan, munaslup, itu ada prosesnya. Boleh semua bisa memberikan pernyataan-pernyataan, tetapi itu harus melalui jalur-jalur sistem daripada anggaran dasar Partai Golkar itu. Oke. Baik, saya ke Pak Gun-Gun. Anda masih bersama kami, Pak Rumkono? Iya, Pak Gun-Gun, bagaimana Anda melihat dinamika politik yang terjadi di Partai Golkar? Iya, memang ini Golkar mengalami fase turbulensi ya, ketika misalnya pucuk pimpinan tertinggi di Golkar 1 itu mengalami status hukum sebagai tersangka. Karena apa? Ada dua jabatan strategis yang melekat pada Pak Setnov, satu sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dan yang kedua adalah sebagai Ketua DPR. Nah, dua-duanya menurut saya butuh penyikapan yang sangat strategis dan cepat dari Partai Golkar, karena ini terkait dengan trust building. Bagaimana membangun kepercayaan publik, terutama terhadap institusi Partai Golkar ke depan. Bagaimanapun Mbak Ayu, bisa kita lihat misalnya posisi Ketua DPR itu teramat sangat strategis karena menyangkut bonum komun, kepentingan publik yang bukan hanya urusan Partai Golkar, tetapi ini urusan rakyat Indonesia, di mana salah satu pilar dari pembagian kekuasaan itu kan ada di DPR, dan fungsi pimpinan itu bukan hanya fungsi administratif ya kan, tetapi di situ ada kewenangan yang melekat pada sosok Ketua Umum DPR. Oleh karena itu menurut saya ketika misalnya Ketua DPR sekarang bermasalah, Mbak Ayu, meskipun hukum positif boleh berproses sampai inkrah, tetapi kan ada namanya etik.
Iya kan, dan DPR punya yang disebut dengan MKD. Oke. Menurut saya, bahwa ada penetapan tersangka terhadap Setia Novanto, dan menurut saya yang jauh lebih bagus bagi Partai Golkar adalah ketika sudah melekat label sebagai tersangka, meskipun kita menerapkan asas praduga tidak bersalah, tetapi menurut saya jauh lebih bagus bagi Partai Golkar ketika menarik nama Setia Novanto dan menggantikan dengan sosok lain. Itu untuk Ketua DPR. Kenapa? Karena ini urusannya bukan urusan hanya Partai Golkar, bahwa itu representasi Partai Golkar di parlemen, di DPR, ya. Oleh karena itu menurut saya goodwill dan political will Partai Golkar diuji dalam konteks kesejarahan Republik ini Golkar ketika posisi diuji. Pak Rum, tanggapannya ini ada etik juga nih Pak. Ya, saya kira saya mengerti apa yang dikatakan Pak Gun-Gun tadi, tapi kita juga berpegang pada proses, ya, proses praksi dan proses hukum, dan kita juga tidak boleh melanggar hak. Kalau seandainya Pak Nof tidak bersalah karena dia bukan pra-peradilan, siapa yang salah di sini? Jadi saya kira kita baik proses saja. Sabar itu penting. Artinya demokrasi dengan kesabaran itu menghasilkan sesuatu yang baik. Dan itu dianut oleh Partai Golkar. Dan ini pasti ada proses. Tidak mungkin kita tidak ada langkah. Sebenarnya kita punya satu pengalaman ketika waktu itu Pak Setia Novanto, ya kan, pernah juga di MKD kan, dan Ade Komarudin kemudian menggantikan. Jadi Ketua DPR. Dan itu sebenarnya kan tidak rugi bagi institusi Partai Golkar sebenarnya. Walaupun akhirnya Setia Novanto bisa mengambil karena posisi yang akan itu menggantikan posisi Pak Setnov itu juga berdasarkan Undang-Undang MD3 adalah Partai dari Golkar Partai lagi. Golkar. Baik, menarik sekali, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang. Ya, kembali di Ada Berita Petang, saya ke Pak Gun-Gun dulu, Pak Rum ya. Tadi belum selesai, tidak rugi memang posisinya bagi Golkar karena digantikan oleh kader Partai Golkar. Dan yang jauh lebih fundamental itu sebenarnya bukan rugi atau tidak ruginya bagi Partai Golkar, tapi ini ketaatan atas Undang-Undang MD3. Maksud saya posisi pimpinan itu bisa diganti. Artinya saat ini tidak taat. Bisa diganti ketika misalnya pimpinan itu berhalangan 3 bulan berturut-turut tidak bisa melakukan fungsinya, kemudian melanggar sumpah jabatan, melanggar kode etik, ya kan? Dan ini menurut saya sudah cukup untuk menjadi bagian pertimbangan sangat substantif itu dari teman-teman di MKD. Nah, kalau persoalan misalnya mau melakukan pra-peradilan, silakan, karena pasti 30 November sampai 7 Desember itu proses pra-peradilan kan berjalan. Nanti kalaupun misalnya P21 KPK terus memprosesnya, dan taruhlah misalnya karena pra-peradilannya ditolak, berarti kan limpahan ke proses pengadilan, dan nanti pasti juga ada sampai pada putusan yang sifatnya inkrah, ya kan? Dan meskipun Setia Novanto masih bisa melakukan legal standing. Jadi bagi saya ini prosedur hukum yang bisa diikutin, tetapi secara politik dan etik itu juga penting, karena bagaimanapun demokrasi itu tidak hanya semata-mata landasannya hukum, tetapi etika dan keadaban publik. Gimana nih Pak Rum? Ya, saya kira sama pemikiran kita dengan Gun-Gun. Dan juga ini kan tinggal 10 hari lagi. Tanggal 30 pra-peradilan. Selesai tanggal 10. Dan di plenum itu sudah menyatakan itu. Kalau nanti ditolak peradilan, maka langkah akan diambil lagi. Ya, pasti sesuai dengan dan kedua menyelamatkan Partai Golkar secara keseluruhan. Masalah penggantian ketua DPR itu memang sebenarnya. Sekarang ini kan ada sudah juga mengkaji, mereka sudah mulai apa-apa. Dan itu harus perlu proses 10 hari ini kita tunggulah secara bersama-sama. Dan juga rakyat juga Partai Golkar kita di bawah tidak gaduh kok. Yang gaduh ini kan medsos, mungkin pengamat-pengamat ya. Saya kira ini penting menjadi pertimbangan kita. Dan kami beri kesempatan kepada kami Partai Golkar untuk bisa berbuat sebaik-baiknya dan juga sebaik-baiknya untuk Partai Golkar kepada bangsa dan negara. Ya. Kalau dari Golkar intinya masih tetap akan menunggu, masyarakat diminta untuk menunggu. Pak Rum, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ada Berita Petang. Malam Pak Rum. Pak Gun-Gun, ini bagaimana melihat keputusan Golkar memilih jalan ini?
Tadi saya tidak sepakat bahwa yang ramai bukan hanya soal medsos dan bukan soal pengamat, analis, pakar, bukan. Ini soal kepentingan publik yang kemudian harus diakomodir juga, diperhatikan juga oleh Partai Golkar sebagai entitas publik gitu. Karena dia sudah mendistribusikan dan mengalokasikan seorang Setnov menjadi ketua DPR. Nah, berikutnya menurut saya akan punya efek domino pada penstrukturan adaptif di internal Partai Golkar. Kalau pakai konsepnya Gideon, yang namanya penstrukturan adaptif itu ketika sebuah organisasi diproduksi dan direproduksi melalui tata aturan organisasi. Kalau konteksnya partai berarti ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, yang itu harus ditaati semua. Contoh misalnya, sekarang kalau mekanisme Partai Golkar itu taruhlah melalui rapat pleno dan kemudian buying time, ya kan? Maka kemudian semakin lama itu menurut saya juga akan membuka yang disebut dengan celah konflik faksi itu mengemuka lagi. Dan ini perhatikan saja, Golkar pada saat konflik antar aktor di internal itu meledak, yang rugi sebenarnya eksistensi Partai Golkar dalam kontestasi elektoral yang berdekatan. 2018 ada 171 daerah yang berpilkada. Dan itu juga berdekatan karena Januari, ya, bulan Januari itu sudah mulai ada fase pendaftaran kandidat dari jalur partai dan atau gabungan partai politik. Artinya elektabilitas Partai Golkar dipertaruhkan di sini? Artinya sosok ketua umum itu sangat dibutuhkan. Jika pun ada munaslup, itu menurut saya maksimum itu harus di bulan Desember terjadi, sehingga kemudian punya ketua umum definitif yang berdasarkan konsensus di internal organisasi. 2015 ketika terjadi konflik internal, dari 264 daerah yang berpilkada, Golkar hanya menang di 57 kabupaten kota. Dan tidak ada provinsi yang dimenangkan. Artinya apa? Konflik internal antar aktor, antar faksi-faksi itu akan menyebabkan terpuruknya elektabilitas Partai Golkar, terutama di pilkada gitu. Sosok PLT yang sekarang Idrus Marham tidak cukup untuk mengcover ini semua? Menurut saya gini, PLT itu ya namanya PLT, ya kan, berarti kan tidak bersifat definitif. Konsensus internal itu tidak bisa semata-mata PLT, nanti harus ada ketua umum Partai Golkar definitif. Oleh karena itu agenda mendesaknya Mbak Ayu menurut saya adalah munaslup gitu. Terakhir, dari semua keputusan yang sudah diambil Partai Golkar yang seperti ini, apa yang akan Anda lihat? Apa yang akan terjadi pada jangka pendek dan jangka menengah. Jangka pendek itu soal bagaimana posisi strategis Partai Golkar di agenda politik yang berdekatan. Contohnya pilkada serentak di 171 daerah, dan di antara 171 daerah itu banyak kantong-kantong Partai Golkar. Contohnya adalah Jawa Barat. Jawa Barat itu 32,8 juta, Jawa Tengah, ya kan, itu ada 27 juta pemilih, dan Jawa Timur 30 juta pemilih. Bayangin aja, 3 provinsi besar ini saja itu sudah 48% dari total pemilih nasional. Oleh karena itu sangat strategis sekali, belum lagi bicara Sulawesi Selatan, bicara Sumatera Utara. Ini adalah kantong-kantong yang sebenarnya menjadi battleground Partai Golkar di dalam skala nasional. Terima kasih Pak Gun Gun sudah berbincang bersama kami di Ada Berita Petang. Pemirsa, tentu saja kita sama-sama menunggu bagaimana dinamika Partai Golkar selanjutnya.